Racikan Berita 1. Sampai batas ini izin bersama pemerintah yang terlibat dalam PSN atau PIK 2 patung-patung yang nanti rencana akan diuruk PIK 2 oleh pengusaha. kedalamannya berapa Pak? Kedalamannya pasti ada 5 meter sudah masuk 9 ini 10 ada ya? Ya sekitar 15. Dia mau beli tanah rakyat ya beli, tapi kalau harga tanah yang di sini berlaku itu, harga tanah itu kan dihadapkan juga dengan harga tempat lain. Jangan dijual di sini, habis itu dia mau jadi gelandangan. Tapi kan rakyat itu berharapnya dibeli di sini karena di sini mau dibangun oleh Yang namanya ini masuk kecamatan apa airnya? Kecamatan Pakwaji. Pakwaji. Ini kami selama berjalan sini melihat sepertinya ini sudah banyak bangunan-bangunan yang sudah dirubuhkan atau rubuh sendiri. Ada yang dirobohkan sendiri, ada yang dirobohkan dengan sengaja. Dalam arti ini, kebetulan kemarin tuh ada klaim dari PUPR dari 1 meter. Nah itu termasuk bangunan liar katanya. Jadi makanya dihancurkan. Dan juga ada bangunan pemilik itu yang udah dibayar, tapi ada juga yang masih bertahan. Yang bertahan berapa orang sekarang? Bertahan banyak juga sih, saya lupa tuh. Maksimal lah kira-kira. Maksimal paling sekitar 90 lah. 90 kakak. 90 kakak ada tadi. 90 kakak. Itu yang dirasakan apa sih? Kalau terkait mana nih? Terkait masalah tanah ini. Masalah tanah, ya kami merasa dibohongi lah, didolimi ketika nanti waktu itu ada sosialisasi akan dibayar dengan sesuai harga, ternyata ini nggak sesuai gitu. Makanya itulah kami bertahan. Tapi yang mereka yang merasa terintimidasi, masa ditakut-takutin, ya mau nggak mau mereka ikuti peraturan mereka gitu. Emang diintimidasi atau ditakut-takut itu dengan cara apa sih? Ya seperti kayak nanti akan diuruk. Nah diuruk aja walaupun kita nggak mau begitu kan. Masuk nanti akan dipanggil ke polisi gitu. Itu sih intimidasinya. Yang melakukan itu aparat atau Aparat desa. aparat desa? Iya. Oh, Perangkat desa. yang mengancam itu. Iya. Ancaman fisik udah pernah belum? Kalau fisik belum. Belum. Lalu dengan ada ancaman itu bagaimana perasaan masyarakat sini? Ya jelas merasa terganggu lah. Merasa terjalimi atau memang ini hak kita sendiri gitu. Sendiri. Lalu dengan adanya intimidasi sekarang sekitar lebih kurang 40 kakak itu bagaimana tindakan kepada kepala desa itu? Selama ini mereka tetap bersikeras kayaknya untuk memaksa kayaknya. Nah kami bertahan ya memang itu tadi karena ini tanah kelahiran kami sendiri, memang mata pencarian kami sendiri. Kami umumnya atau mayoritas yang nelayan. Kalau sampai tanah kami dibeli dengan semau-maunya, kemudian akses jalan kami ke laut tidak ada, artinya kami sudah tidak bisa mencari lagi gitu. Termasuk mereka patok-patok itu di laut tanpa ada kesepakatan lagi sama nelayan gitu. Oh, dibuat pagar ya, pagar laut ya. Nah sekarang dengan adanya pagar laut ini bagaimana akses untuk ke laut? Ada nggak akses untuk cari ikan? Untuk sementara masih ada akses nelayan, cuma kita jarak mungkin terganggu. Yang seharusnya kita jarak ya jangkauannya lebih dekat dan ya solar juga lebih irit, ini lebih mahal biayanya karena yang ketika kita mau arah ke barat kita harus ke utara dulu. Nah terus begitu juga mau arah ke timur kita harus ke utara dulu, lurus dulu. Nah, apalagi belum lagi kalau seperti kayak sekarang nih ada macam kayak musim baratan namanya ya, ombak
Nah ini khawatir kalau kapal jalan itu udah ngeri, tahu kenapa patok, apa lah gitu lah. Bahkan kami nggak bisa menjaring di sekitar patok-patok itu. Jarang kami akan rusak. Nah, dengan tindakan sekali lagi dengan tindakan intimidasi ini, kenal nggak kalian dengan aparat desa itu? Kenal nggak? Kenal. Kenal. Ya karena aparat desa ya saudara kami juga. Saudara juga. Iya. Secara pribadi pernah ngomong nggak dengan dia? Secara pribadi di luar apa? Nah, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu udah aturannya katanya gitu. Artinya ya kita harus ngikutin gitu. Warga setempat ikhlas dengan harga murah? Enggak, sebetulnya enggak. Sama sekali enggak. Bahkan kami juga sempat melakukan perlawanan juga 2 kali ya ketika mau ada penghancuran paksa tuh bangunan 2 kali. Pertama sempat bisa, 2 kali kami dibohongi juga. Akhirnya sampai sekarang tidak hancur. Yang bohongin siapa? Ya itu tadi kan kita adanya waktu itu sempat ada mediasi ya, bahkan di situ ada aparat juga, ada aparat kayak Binamas, Babinsa, kemudian Senkes. Pernah kita mediasi. Katanya kalau kampung ini nggak bakalan dihancurin gini-gini. Setelah kita beraktivitas seperti biasa, malah mereka Masuk ke dalam menghancurkan? Menghancurkan, bahkan banyak pakai alat berat lah. Kapan kejadian itu, Kang? Kejadiannya udah lama sih, saya lupa gitu. Lupa saya udah. Ganti rugi tadi berapa sih yang bertawarin? Sesuai nggak? Tanah kalau jual kata dia 90, itu jelas nggak sesuai. Masyarakat minta berapa? Kami sih pengennya ya 4 juta lah. Per meter? Pengennya 4 juta atau bahkan lebih. Karena apa? Setelah kami pindahkan kan harus beli tanah lagi. Buat usaha juga. Gitu. Ada nggak janji direlokasi? Ada janji relokasi. Cuma yang pertanyaan kami itu di tempat relokasi itu tidak ada surat yang jelas. Ketika kami dipindahkan di sana itu tidak ada surat kepemilikan yang jelas. Artinya kami kan punya surat sertifikat. Ya keinginan kami harus sertifikat lagi gitu. Daerah mana, Kang itu? Masih di daerah sini, bahkan yang udah terjadi itu di daerah Tanjung Burung atau di daerah sana tuh. Jadi sampai sekarang pun belum ada suratnya. Artinya nggak begitu jauh dari tempat pencarian nafkah dong? Iya. Dekat. Ya keinginan kami sih kami terus bertahan selagi ya keinginan kami itu dipenuhi gitu. Kalau itu dipenuhi berarti kita mau pindah. Iya, karena kalau memang itu harus dilakukan gitu. Ada nggak, Kang, tempat ibadah di sini dihancurin? Bisa jadi akan dihancurkan kalau tidak ada yang bertahan di sini, karena itu udah kena plot dia semua. Oh, berarti belum ada yang dihancurin belum? Belum, untuk sementara ini belum, karena kami masih bertahan, ada yang sebagian bertahan warga. Yang bertahan itulah kami memang tidak terkait masalah tempat ibadah kami terus bertahan, termasuk tanah-tanah yang memang belum dibayar kami pertahankan. Gitu. Harapannya, Kang, apa? Harapan kepada pengembang apa? Permintaannya? Harapan kepada pengembang sebetulnya mah begini sih. Kami juga sebetulnya awal tidak menolak adanya pengembang selagi warga itu dipenuhi hak-haknya gitu. Termasuk ketika memang ini harus dipakai tanah kami dan kami pindah di tempat yang lain dan layak dan kami bisa beli tanah lagi, bisa bikin rumah dan buat usaha. Itu harapannya. Oke. Terima kasih, Kang, ya. Iya, Pak. Semoga rakyat tidak mudah didolimi oleh pemerintah yang sudah dikuasai oleh para oligarki untuk mencari keuntungan sendiri. Sangat tidak adil dan kita harus mewujudkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Racikan Berita 1.